Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukwati Dewi Asrika SEMM, salah satu dosen program studi teknik mesin pada Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi. Saya merupakan salah satu dosen yang saat ini lolos untuk mengikuti sertifikasi dosen SMART pada tahun 2021 untuk gelombang keempat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah umum yang saya ampuh sesuai bidang saya, yaitu kewirausahaan dengan bobot 3 SKS, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu misi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, yaitu dengan menggunakan modul kewirausahaan, penayangan video tentang perbedaan entrepreneur global masa dulu dengan masa milenial, dan orang-orang sukses dalam bidang kewirausahaan, serta memberikan contoh cara membuat proposal business plan. Dan memberikan tugas kepada mahasiswa dengan model yaitu tugas kelompok dan tugas perorangan. Tugas kelompok yaitu membuat bisnis plan, mempresentasikan, membuat studi kelayakan, lalu mempraktikkan dan menganalisa. Sedangkan tugas perorangan yaitu dengan mengumpulkan data melalui survei, observasi, dan interview terhadap wirausahawan atau UKM di sekitar yang belum membuat bisnis plan untuk dibuatkan bisnis plan. Sedangkan interaction yaitu bagaimana cara menjelaskan dan menjalin interaksi dalam proses pembelajaran pengajaran kepada mahasiswa dalam mata kuliah kewirausahaan dengan menggunakan beberapa media, yaitu via classroom sebagai penghubung, pemberi tugas dan diskusi, via Zoom untuk mendukung pembelajaran, via WhatsApp group untuk berdiskusi terkait materi, tugas, dan permasalahan lainnya. Melalui Google Drive untuk penyimpanan materi, Google Form untuk mengabsen dan kuesioner, Gmail untuk mengiriman tugas dan hasil tes, sedangkan YouTube atau TikTok untuk sharing video selain materi perkuliahan juga tugas-tugas mahasiswa yang wajib di-share via YouTube atau TikTok. Yang asesmen yaitu bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja belajar mahasiswa secara objektif dengan aspek penilaian yaitu aspek kognitif melalui tes lisan dan tertulis, aspek keterampilan dalam menyampaikan presentasi dan menyampaikan gagasan, aspek kehadiran yaitu sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Sedangkan bobot penilaian sesuai pedoman akademik Universitas Islam 45 Bekasi yang nantinya akan dikonversi ke SIMAK yaitu Sistem Manajemen Akademik Universitas Islam 45 Bekasi. Dengan pencapaian bobot nilai absensi 10%, bobot nilai kuis, tugas, dan lain-lain 20%, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS 30%, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS 40 semester, bobot keseluruhan nilai akhir yaitu 100%. Toleransi kehadiran minimal 80% atau 3 kali ketidakhadiran. Pada pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi terutama dalam bidang pengajaran. Tentang deskripsi mata kuliah kewirausahaan yaitu memberi pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan konsep kewirausahaan
pada semua bidang, terutama bidang teknik mesin agar menjadi layak. Kegiatan belajar dilakukan melalui belajar dari penayangan video, pengalaman orang-orang sukses, presentasi, penugasan, dan diskusi, serta studi kelayakan bisnis plan, dan mempraktikkan di lapangan. Sedangkan mata kuliah kewirausahaan ini membahas tentang perkembangan dan pengertian tentang kewirausahaan, kedua, proses kewirausahaan, ketiga, kebijakan pengembangan kewirausahaan, keempat, karakter wirausaha, kelima, penggagas usaha, keenam, pengenalan bisnis plan, ketujuh, aspek pasar, kedelapan, aspek operasional, 9, aspek keuangan, 10, aspek sumber daya manusia, 11, strategi pemasaran, 12, memulai usaha, 13, presentasi bisnis plan, ke-14, evaluasi dan pengendalian usaha. Pencapaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah kewirausahaan yang ini adalah yang pertama, membangun mimpi dan mengejar cita-cita atau dream. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri atau self-motivated. Dan menyelesaikan masalah serta ketegasan. Yang kedua, mengembangkan dan menetapkan inovasi serta menciptakan produk dan layanan yang unggul. Yang ketiga, mampu berwirausaha dan bekerja efektif baik individual maupun dalam tim multidisiplin atau multibudaya. Kedua, mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks, terutama bidang teknik mesin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan atau environmental consideration. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu mengenali profil wirausaha, menganalisis motif dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang memulai usaha, memahami proses kewirausahaan, mampu memahami determinan kinerja dan dampak kewirausahaan bagi kemakmuran sebagai bangsa, memiliki kemampuan dalam merumuskan visi kehidupan berbasis kewirausahaan, mampu menjiwai karakter kewirausahaan relevan bagi kepentingan dan kebahagiaan hidup dengan karakter Islami dalam berwirausaha. Yang keempat, mampu mendayagunakan sumber gagasan usaha untuk memulai usaha, mampu merumuskan rencana bisnis baik untuk kebutuhan partisipasi PKM maupun bagi pengembangan bisnisnya kelak. Kemampuan akhir yang diharapkan mampu mengenali dan mengelola aspek pasar, aspek operasional, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek pengendalian usaha, untuk keberhasilan memulai, mempertahankan, dan mengembangkan usaha, dan mampu mengenali dan membandingkan sejumlah alternatif untuk memulai usaha. Baik, berikut ini saya sampaikan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan materi tentang karakter kewirausahaan dalam pertemuan keempat, modul keempat, dengan menggunakan Zoom. Pada kesempatan ini hanya micro teaching. Mari kita simak video berikut ini. Firman Allah yang berkaitan dengan mata kuliah ini bisa kita simak firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15, yaitu wallazi ja'ala lakumul arda jalulan famshu fi
manakibha wa kulu mir rizqi wa ilaihim nusur. Arti dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Apa yang sering kita dengar dalam hidup adalah kesuksesan. Sedangkan Albert Einstein dengan bijak menyatakan, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai. Baik, mari kita bahas mulai dari pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan. Menurut etimologi, kata wirausaha yang diberi imbuhan ke dan an, wirausaha dari kata wira, yang artinya pahlawan atau perwira atau berani, dan usaha berarti daya usaha. Maka kewirausahaan adalah kemauan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Pengertian wirausaha menurut para ahli, menurut Robben tahun 96, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Thomas W. Gilmer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi oleh setiap orang setiap hari. Tujuan kewirausahaan yaitu menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas tangguh, meningkatkan kesadaran dan orientasi yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, membudayakan semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat, mewujudkan kemauan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seorang yang mempunyai jiwa wirausaha, setiap ada peluang, yaitu keadaan yang dihadapi banyak tantangan dan kesulitan, disitulah ada kesempatan untuk menemukan peluang-peluang apapun profesi atau jurusan kalian. Dari kesempatan itulah kalian akan menemukan ide-ide, menggali, dan kalian akan berusaha mengaplikasikan ide-ide tersebut dengan berkreatif dan inovatif yang pada akhirnya akan mendapatkan kesuksesan. Seorang entrepreneur akan memikirkan apa yang terbaik bagi masyarakat, maka harus menciptakan hal-hal baru dengan ide-ide kreativitasnya. Ada beberapa ide kewirausahaan, yaitu dari nilai dapat menciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Dari ide nilai suatu barang dapat diciptakan dengan inovasi, dan dari ide pula peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovasi. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu mengorganisir faktor-faktor produksi, yaitu alam atau nature resource, manusia atau labor, modal atau kapital, keahlian atau skill. Maka
wirausaha, yaitu mengurangi pengangguran, generasi pembangunan, suri tauladan di masyarakat, mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien. Sikap mental. Sikap mental wirausaha yaitu semangat dengan gigih, tidak kendor dan tidak mudah putus asa, pantang menyerah, jujur, berani, kemauan keras, dan percaya diri. Bagaimana menumbuhkan mental wirausaha? Itu melalui proses berkelanjutan. Yang pertama yaitu melalui belajar. Belajar melalui sekolah, buku-buku, video-video, dan belajar pada orang-orang yang berpengalaman. Kedua adalah berlatih dengan mengikuti diklat-diklat, workshop-workshop, atau dengan ikut kelompok wirausaha. Selanjutnya bertindak dengan menjalankan kegiatan kelompok atau pelatihan. Akhirnya akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kesuksesan ini tidak sampai di sini. Kesuksesan ini ada lanjutannya, akan berkelanjutan. Syarat wirausaha yaitu kreatif, berpikir positif, semangat tinggi, tanggung jawab, terampil, pikir pintar bergaul, tidak konsumtif. Perilaku wirausaha yaitu orientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha, berinisiatif. Selanjutnya, karakter wirausaha, yaitu mempunyai karakter kepemimpinan, karakter sikap mental, karakter keterampilan, dan karakter tata laksana. Keuntungan dan kerugian wirausaha, yaitu keuntungan usaha menjadi milik sendiri, memperoleh status dan kepuasan, tidak diperintah orang lain, berhak mengambil keputusan, dapat memilih usaha sendiri, mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Sedangkan kerugian itu jam kerja panjang dan tidak pasti, pendapatan tidak stabil, menanggung risiko, belajar tak ada akhir, sering terlibat masalah keuangan. Menurut Peggy Lambing dan Charles Elwell tahun 2000, yaitu keuntungan berwirausaha yaitu otonomi, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, kontrol finansial, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, mendapat pengakuan dari masyarakat. Menurut Peggy, kerugiannya adalah pengorbanan personal, beban tanggung jawab, ketidakpastian, keuntungan dan besarnya, kemungkinan gagal, bekerja keras dan jam kerjanya panjang. Baik, pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas kelompok. Untuk tugas kelompok untuk membuat bisnis plan kelompok, yaitu dengan susunan dan bagian-bagian isi sebagai berikut. Nama planning. Buatlah nama perusahaan atau brand kalian. Buat nama yang menarik dan simpel. Selanjutnya, buat slogan atau foto perusahaan yang mudah diingat.
Dan yang ketiga adalah sebutkan, jelaskan secara singkat jenis dan spesifikasi usaha Anda. Selanjutnya kalian buat struktur organisasi, yaitu jumlah kelompok dan job description-nya. Jelaskan tentang peran dan tugas masing-masing. Tentang pemasaran dan promosi, buatlah target konsumen atau pembelinya. Targetnya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, atau umum. Tentukan targetnya. Selanjutnya segmentasi pasar. Dari kalangan mana? Kalangan atas, menengah, bawah, atau dari kalangan kampus, atau kalangan komplek perumahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu jelaskan strategi promosi atau pemasaran, yaitu cara menawarkan produk, misalkan melalui pamflet, banner, internet, media sosial, atau yang lain-lain. Selanjutnya yaitu produksi operasional, yaitu proses pembuatan produk. Jelaskan dan buat diagram alir proses pembuatan produk. Yang kedua, kapasitas produksi, akan harga jual. Selanjutnya, rencana penjualan, panen atau apa yang kalian akan buat. Selanjutnya, fasilitas atau sarana dan produksi. Tulis semua sarana produksi, fasilitasnya nanti untuk diperhitungkan tentang fixed cost-nya dan variable cost-nya. Selanjutnya yaitu fasilitas atau sarana. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Bukan dampak-dampak lingkungan dari perusahaan yang kalian buat. Untuk selanjutnya yaitu keuangan. Buatlah break-even point. Yaitu impasnya kapan, berapa unit, berapa rupiah supaya impas yang akan dihasilkan, berapa unit, berapa keuntungannya, berapa sampai titik balik modalnya. Selebihnya adalah itu merupakan keuntungan. Nah, dan selanjutnya adalah penjualan per tahun atau penjualan omsetnya berapa. Terakhir yaitu evaluasi dan kesimpulan. Nah, tugas kelompok ini silakan kalian kerjakan minggu depan, dipresentasikan untuk menguji kelayakan. Kalau sudah kita diskusikan kelayakannya, silakan untuk mempraktekkan di lapangan. Jadi untuk mempraktekkan menunggu uji kelayakan dulu. Oke? Untuk terakhir, Albert Einstein mengatakan hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Kata-kata bijak dari Albert Einstein ini memang perlu kita jalankan. Baik, terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan thank you dan saya akhirin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan diskusi pembahasan bisnis plan dan kelayakannya pada kelompok mahasiswa. Mari kita simak.
Baik, terima kasih. Itu kegiatan pembelajaran dan diskusi sama mahasiswa. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.